wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sambut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Rini selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Saiful selaku Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Islam Permatasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara komunitas belajar SD Islam Permatasari. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya dari sekarang hingga yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu semua, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah. Ini waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD Islam Permatasari Bapak Saiful Arifin SPDI, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Islam Permatasari. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 2B dengan acara implementasi program pengembangan keprofesian guru BCOK oleh Bapak Ibnu SPD. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama mengikuti program pengembangan keprofesian guru BCOK tingkat Jawa Tengah tahun 2024. Mudah-mudahan harapan dari saya selaku Kepala Sekolah SD Islam Permatasari, ilmu yang sudah didapatkan selama mengikuti program tersebut dapat diimplementasikan, dapat diterapkan di SD Islam Permatasari, sehingga pembelajaran PJOK menjadi pelajaran yang lebih menyenangkan, berinovasi, serta meningkatkan kesehatan bagi anak-anak terutama. Pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru BCOK ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru BCOK sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk itu saya pesan kepada Bapak Ibu guru semua, tidak hanya guru BCOK, tapi khususnya karena yang banyak prakteknya itu BCOK, maka jadilah guru yang benar-benar profesional. Artinya di saat Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, berikanlah contoh yang terbaik.
jika senam, ya ikuti senam dengan baik, dengan semangat. Dengan seperti itu anak-anak akan mengikuti dengan baik pula, dengan semangat pula. Jadi menariknya pelajaran PJOK itu ya ada di prakteknya. Anak-anak akan lebih senang apabila melihat gurunya yang di depan itu lebih energi. Jadi pesan saya di sini untuk kedepannya supaya guru-guru PJOK ini menjadi teladan yang baik. Kalau senam itu lakukan dengan sepenuh hati. Saya itu paling senang melihat guru yang prakteknya itu menggebu-gebu, menyenangkan. Itu tidak hanya di guru PJOK saja, guru yang lain pun juga seperti itu. Jadi di saat di kelas itu tidak hanya duduk di depan, lebih enak, lebih tidak ngantuk sepertinya jika Bapak Ibu semuanya itu moving. Jadi tidak hanya teriak-teriak saja di depan. Itu lebih baik dengan gerakan, dengan tindakan itu mungkin anak-anak lebih berkesan dan ilmu yang didapatkan itu lebih masuk. Karena kita pertama itu mendekati, dengan adanya pendekatan insya Allah anak akan lebih ingat dan lebih berkesan. Begitu juga guru PJOK, supaya dalam prakteknya itu tidak praktek suara, tapi praktek gerakan-gerakannya. Itu kalau misalnya sedang pelajaran basket misalnya, ya praktekkan dribble yang benar seperti apa, lempar bola biar dapat 3 point itu seperti apa. Gitu. Jadi untuk kedepannya saya mohon di sini Pak Ibnu juga Bu Titi untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pembelajarannya. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, hanya bisa mengusahakan apabila ada keperluan atau kebutuhan berupa sarpras bisa dikomunikasikan. Ini berlaku untuk guru kelas juga. Kalau sekiranya sarprasnya butuh tambahan dan lain sebagainya, insya Allah pelan-pelan tetap kami usahakan. Tidak akan saya beda-bedakan kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Mudah-mudahan nanti semuanya adil, merata, sampai semuanya merasakan pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan fasilitas yang ada. Mungkin hanya itu saja sambutan dari saya. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan Pak Ibnu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Ibnu nanti bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk duduk sebentar di jam-jam pulang panjenengan semua. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Salah satu sebagai motivasi saya untuk belajar lebih ke depannya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita ke presentasi saya, yaitu saya mengambil rencana tidak lanjut dengan judul turnamen mini soccer Happy Game. Jadi nanti aplikasinya di hari Jumat besok itu. Jadi nanti dari jam 9:30 sampai jam 9:30. Kemudian nanti jam 10 dilanjut upacara. Boleh saya berdiri? Ampun sepanang, nanti saya ikut sepanang. Kita ice breaking dulu, boleh nggak? Ice breakingnya nanti permainannya sambung kata. Jadi nanti misal dari saya 2 kata, temanya bebas. Boleh misal dari saya kurikulum merdeka, kemudian nanti Ibu Nani melanjutkan di kata belakangnya merdeka titik-titik gitu. Ampun sepanang gitu, kalau malah sepanang
paling semua. Kita serius tapi santai mawon. Ngampun Pak. Bisa dimulai nggih? Dari saya sebentar. Temanya olahraga gimana? Kesulitan nggak? Oke, baik. Olahraga deh temanya. Passing bawah. Berarti bawah titik-titik. Bebas. Yang olahraga apa bebas? Oke, bebas mawon. Nanti tidak tambah puyeng awal-awal. Berat diganti berarti ini bebas. Pohon kurma. Terima kasih, tepuk tangan apresiasi buat mau belajar SD Islam Permatasari. Langsung lanjut saja presentasi dari saya. Dari latar belakang saya mengambil visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dengan ini kita melibatkan komunitas belajar SD Islam Permatasari dalam pelaksanaan program. Kemudian saya mengambil project based learning-nya di program SEM. Support Education Model adalah model dari kurikulum serta instruksi yang bertujuan memberi pengalaman otentik atau pengalaman menyeluruh bagi anak saat berolahraga yang syarat nilai pendidikannya di dalam konteks PJOK. Kemudian ada dampak dari beberapa anak-anak di rumah. Misalnya contohnya di poin ketiga, perilaku malas gerak berdampak dari pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Kemudian mulai tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadi perilaku bullying rentan terjadi. Oleh karena itu, pendidikan moral dianggap sangat krusial untuk mencegah bullying. Nah, di sini yang sering menjadi dominasi bullying adalah kelas atas dengan murid kelas bawah yang sering dilakukan. Semoga di sekolah kita tidak ada sama sekali ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Di sekolah kita memiliki aset atau modal yaitu manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program finansial bisa dari dana bos dan sekolah.
Lanjut kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemimpinan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut tujuan program saya, yaitu yang pertama, poin pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, melibatkan komunitas belajar sekolah. Di sini saya melibatkan komunitas belajar sekolah SD Islam Permatasari dengan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di poin kedua ada mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Nah, di sini salah satunya saya seringkali sebelum pembelajaran itu saya menggunakan kalimat pemantik biar siswanya aktif dan senang dan produktif. Itu salah satu dari poin peserta, mewujudkan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Kemudian ada mewujudkan jiwa kepemimpinan. Lanjut ke capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan turnamen mini soccer secara mandiri. Jadi nanti besok hari Jumat saya akan menyimulasikan pertandingan turnamen mini yang akan digelar besok Jumat. Jadi Jumat besok mulai saya simulasikan dari seremoni pertandingan sampai kegiatan inti sampai pembagian piala gitu. Pesertanya nanti kelas 4 sampai kelas 6. Adik kelas jadi supporter. Jadi kenapa saya tidak memilih kelas 1 sampai kelas 3? Karena yang saya rasakan itu fisiknya belum mumpuni sama kelas atas gitu. Indikatornya semua peserta didik dapat terlibat di dalam turnamen dalam kelompok kecil dan dapat memainkan sesuai aturan. Kemudian mengadakan sesi diskusi tentang turnamen mini soccer dan nilai-nilai sportivitas yang terkandung di dalamnya. Kemudian membagi peserta didik dalam kelompok kecil satu kelas berisi 2 tim. Jadi nanti mohon bantuannya Bapak Ibu wali kelas dari kelas 4 sampai kelas 6 itu nanti membentuk 2 tim atlet pemain mini soccer. Nanti satu timnya ada 6 pemain, 3 pemain inti, kemudian 3 pemain cadangan. Sudah ada pandangan nggih? Jadi satu kelas membentuk 2 tim. Satu timnya berisi 6 orang. 6 pemain, bukan apa. Kemudian ada 3 pemain inti, ada 3 pemain cadangan. Kemudian yang belum ditunjuk bisa menjadi pelatih atau manajer. Kemudian ada supporter, tim medis, wasit, dan panitia pertandingan. Nanti wasit dan panitia pertandingannya bisa saya bimbing untuk ke turnamennya. Karena dalam pembelajaran PJOK belum ada belajar tentang bagaimana cara menjadi wasit yang baik dan bagaimana menjadi administrasi pertandingan, panitia pertandingan.
Kemudian lanjut capaian yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan mewujudkan sikap sportivitas. Indikatornya 80% dari seluruh kelas menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah. Capaian ketiga, peserta didik dapat merefleksikan mereka selama bertanding. Indikatornya setiap peserta didik dapat menuliskan refleksi pribadi terkait pengalaman pertandingan dan pembelajaran yang didapat. Ini jadi PR saya buat anak-anak nanti di akhir turnamen nanti. Anak-anak saya minta buat refleksi dan pengalaman bertanding saat pembelajaran turnamen ini yang akan kita laksanakan besok Jumat. Kemudian lanjut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama targetnya tadi kelas 4 sampai kelas 6. Jumlah peserta didiknya kira-kira 168. Pengaturan program turnamen yang dilaksanakan di halaman sekolah. Kemudian waktu pelaksanaannya 1 hari dengan sistem gugur berdurasi kira-kira 3 jam. Jadi nanti setiap tim ketemu langsung kalah. Jika kalah langsung gugur. Gitu gitu. Kemudian lanjut mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada guru PJOK, guru kelas dan orang tua. Lanjut kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita yaitu lapangan sekolah untuk bertanding besok hari Jumat. Kemudian ada alat permainan bola dan gawang kecil. Kemudian sebentar, ini kenapa saya milih sepak bola mini? Karena di sekolah kita sendiri kalau kita menggunakan media sepak bola real, lapangannya kurang memadai. Jadi saya modifikasi menjadi sepak bola mini. Jadi nanti tidak ada kalau biasanya ada tendangan sudut sama goal kick, tendangan gawang. Kali ini tidak ada tendangan sudut, corner atau goal kick nanti. Jadi ketika bolanya mengenai lawannya dimulai harus dari gawang kecilnya, tidak ada tendangan sudut gitu. Kemudian guru PJOK pengalaman dalam mengajarkan turnamen dan keterampilan olahraga. Ini menjadi tugas saya nantinya untuk menyimulasikan di dalam turnamen besok yang akan kita gelar. Kemudian ada komunitas belajar, dukungan dari guru kelas, orang tua untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi belajar. Pemanfaatan aset sendiri. Ada lapangan olahraga digunakan untuk sesi turnamen mini soccer yang membutuhkan ruang terbuka. Kemudian ada guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian ada orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada orang tua. Lanjut rencana evaluasi. Lini masa evaluasi, ada awal program, tengah program, akhir program. Kemudian ada sumber datanya yaitu peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah turnamen. Ini juga menjadi tugas saya dalam nantinya di akhir turnamen, melakukan refleksi kepada semua peserta didik. Kemudian ada guru melalui pengamatan selama
turnamen dan sesi diskusi. Kemudian ada teknik pengambilan data. Kemungkinan tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan saya yang ke-1, kesulitan siswa dalam memahami aturan turnamen mini soccer. Kemudian solusinya memodifikasi aturan pertandingan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekannya. Besok saya akan menyimulasikan dari awalnya seremoni awal pembukaan, kemudian kegiatan inti sampai nanti simulasi terakhir pembagian piala. Kemudian tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada pertandingan atau merasa tidak ditunjuk menjadi pemain. Ini salah satu PR buat Bapak Ibu guru. Kalau nantinya ada siswa yang ingin main, ya kalau ingin main semua gitu, tapi kita harus bisa mengkomunikasikan beberapa pemain yang harus diperankan. Nanti bisa saling bergantian. Kemudian tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk bertanding. Solusinya memodifikasi turnamen sehingga bisa berjalan sampai akhir. Nantinya turnamennya satu babaknya ada 5 menit. Kita menggunakan waktu full 10 menit. Jadi 2 kali 5 menit, 10 menit. Nanti istirahatnya 2 menit saja cukup, 2 menit. Penutup dan rencana tindak lanjut saya mengambil sport education model. Diharapkan nanti dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta pemahaman pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan kreativitas. Jadi di sini dalam sport education model ini yang menjadi pemeran utama adalah peserta didik. Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan peserta didik. Jadi 100% full kegiatan dilakukan oleh peserta didik gitu. Kemudian ada presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Kemudian ada implementasi program dan dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini juga menjadi PR saya untuk merefleksikan. Yang pertama nanti peserta didik dan beberapa guru untuk refleksi sosialisasi dari saya. Kemudian lanjut. Yang terakhir, catatan kesimpulan rencana tindak lanjut saya. Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui turnamen mini soccer, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka nanti dan menjunjung nilai-nilai sportivitas. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada masukan atau beberapa pertanyaan, monggo dipersilakan. Tanya Pak. Nggih, Bu ini. Ini langsung saja biar saya kira untuk materi nanti bisa di-share ke teman-teman apa itu namanya PPT-nya. Yang mau saya tanyakan coba dijelaskan sekalian atau nanti kegiatan di hari Jumat itu nah, langsung saja ke poinnya gitu ya. Untuk materi nanti kita bisa belajar sendiri. Jadi untuk pesertanya nanti bagaimana, apakah jenengan yang memilih atau dari guru kelas, terus setiap kelas itu berapa tim, terus nanti sistemnya seperti apa, mungkin langsung dijelaskan saja prakteknya. Dari saya sendiri ACC untuk di hari Jumat
menjadi supporter saja, nanti dikondisikan. Dan untuk jam pulangnya tetap jam 11 ya. Nanti setelah selesai turnamen dilanjutkan pramuka, karena untuk bulan ini itu tinggal minggu keempat kita sudah tidak pramuka lagi, dan ya dianggap sudah terakhir lah gitu ya, dianggap sudah terakhir. Nanti di bulan Desember sudah stop ekstra begitu. Jadi dimaksimalkan untuk bulan ini. Terima kasih dari saya. Monggo langsung dijelaskan saja prakteknya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu ini. Yang pertama, nantinya kita mau mulai turnamen jam 7:30. Kemudian nanti langsung dilanjut apel pagi riyen, terus seremoni pertandingan pembukaan. Jadi nanti beberapa dua tim menggunakan lagu fair play memasuki pertandingan di lapangan gitu. Untuk yang itu yang pembukaan. Kemudian kegiatan intinya nanti saya set badannya. Maaf Pak Ikum, kalau 7:30 berarti jam 7 sampai 7:30-nya kira-kira anaknya ngapain? Apakah karena ini ada seremoni dan lain sebagainya, apakah enggak sebaiknya dimulai 7:15 gitu? Jadi sudah Oke, mulai bisa. di lapangan. Itu saja biar Berarti kita mulai dari jam 7:15, nanti kita apel pagi dulu, kemudian dilanjut pertandingan seremoninya langsung di kegiatan inti. Terus nanti kira-kira maksimal itu waktu pertandingannya memakan waktu kalau nggak salah di sini 10 menit, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, sekitar 2 jam sampai akhir turnamen. Nanti sekitar memakan waktu sekitar 2 jam gitu Bu Rini. Kemudian sekarang lanjut hasil drawing. Nanti kita acak drawing tim. Jadi nanti pertama dari 4A. 4A tim 1 berarti. Untuk kostumnya nanti bisa, berarti misalnya kalau 4A ada 2 tim bisa menggunakan merah atau hijau. Nanti bisa menyesuaikan lawannya biar nanti kalau ketemu tidak podo hijaunya apa podo abangnya gitu. Dari 4A gitu. Jadi makan itu satu kelas tanding langsung, tanding bersama. Nah, mainnya laki-laki, mainnya Mainnya campur, enggak apa-apa. Putra putri. bukan satu tim putra, satu tim. Enggak. Satu tim putra putri enggak apa-apa. Karena kita sifatnya belajar. Bukan turnamen real. Kita sifatnya belajar. Nanti kalau dicampur, sepertinya saya kurang ini. Kalau cewek lawan cewek, cowok lawan cowok, jangan satu tim cowok cewek dulu. Mending ini cowok semua aja, Mas. Berarti kita sepakat cowok semua gitu. Terus seremoni ini ada nyanyi ada si berdiri, terus ada itu dia siapa yang Ada simulasinya, ada seremoni awalnya, ada lagu fair play biasanya dikumandangkan di Indonesia Super League. Nggak tahu kalau yang putri mungkin nggak tahu. aja itu juga anak-anak
nanti yang main misalnya pakai kata kan hijau, nanti satu orang kasih orang yang Iya, pasti itu, bisa Pak. nanti. Karena kita kalau tentukan warna, nanti kan sulit. Nanti kalau misalnya pas merah, nanti pas lain ada yang hijau. Oke, baik. Nanti kita pakai rompi mawon berarti. Tidak, saya siapkan dari rumah ada tadi. Rompi SSB. Tapi belum dicuci. Nggak apa-apa, pakai jas juga apa? Ada B, ada B. Ada B, ada B. Cek B. Siap tinggal giling. Untuk bagiannya nanti saya share mawon di grup ya. Ingat waktunya sudah semruweng. Pak. Siap. Begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mas. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Ditutup ya Mama. Berarti untuk yang pramuka pakai baju pramuka